Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama. It was a day where we got to test ourselves against two unbelievable Bundesliga teams. It's time to show your love for the Garuda and support the original Indonesian brand. Save the date. Be ready. Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini mengungkapkan alasan dibalik keputusan Emil Audero untuk menerima proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia, setelah sebelumnya sempat menolak. Emil Audero, kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang berkarir di Italia, awalnya menolak naturalisasi karena ingin mengejar karir di klub-klub besar Eropa seperti Inter Milan dan Juventus. Erick Thohir memahami bahwa setiap pemain memiliki dinamika dan pilihan hidup masing-masing. Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, sempat menolak tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Penolakan ini terjadi beberapa tahun lalu, ketika Emil dan keluarganya merasa peluangnya untuk berkarir di Eropa lebih menjanjikan. Ayah Emil, dalam sebuah pernyataan, menyebut bahwa bermain di Eropa memberikan kesempatan lebih besar untuk tampil di ajang bergengsi seperti Piala Dunia. Namun, situasi berubah pada awal 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa setelah melalui proses komunikasi yang panjang, Emil akhirnya bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Erick menyebut bahwa keputusan ini diambil Emil setelah mempertimbangkan perkembangan positif sepak bola Indonesia dan keinginannya untuk berkontribusi pada tanah kelahirannya. Erick Thohir menambahkan bahwa keputusan merekrut Emil Audero sebagai pemain naturalisasi merupakan bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Saat ini, Martin Paes menjadi andalan utama timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Emil Audero, diharapkan persaingan sehat di posisi penjaga gawang timnas Indonesia akan meningkat, sehingga kualitas tim secara keseluruhan dapat lebih optimal. Catatan merah Emil Audero, penolakan masa lalu yang terbongkar di sidang naturalisasi. Nama Emil Audero kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Kiper berbakat yang sebelumnya menolak membela timnas Indonesia kini telah menyatakan kesiapannya untuk dinaturalisasi. Namun, dalam sidang naturalisasinya, kisah lama tentang penolakannya dulu kembali mencuat dan menjadi sorotan. Sebagai putra keturunan Indonesia yang lahir di Mataram, Emil Audero sebenarnya sudah lama masuk dalam radar PSSI. Namun, beberapa tahun lalu, ketika tawaran membela Garuda datang, ia menolaknya. Alasan yang beredar saat itu adalah karena sang ayah lebih menginginkan Emil fokus pada karirnya di Italia. Ditambah lagi, Emil telah menapaki jalan yang cukup mulus di negeri pizza, mulai dari akademi Juventus hingga bermain di Serie A. Mimpi kali. Keputusan ini sempat mengecewakan banyak pihak di Indonesia yang berharap Emil bisa menjadi benteng terakhir timnas. Namun, waktu berlalu dan situasi berubah. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir semakin serius dalam membangun sepak bola Indonesia. Satu persatu pemain keturunan berhasil diyakinkan untuk bergabung, mulai dari Jordi Amat, Sandy Walsh, hingga Shain Patinama. Hingga akhirnya, Emil Audero pun luluh dan memutuskan untuk menerima proses naturalisasi. Saat sidang naturalisasi digelar, berbagai pertanyaan pun muncul. Mengapa dulu menolak? Apakah sekarang Emil benar-benar siap membela Indonesia dengan sepenuh hati? Apakah keputusannya ini didasari oleh rasa cinta kepada tanah leluhurnya atau hanya sekadar mencari peluang baru dalam karirnya? Dalam sidang tersebut, fakta masa lalu Emil kembali diungkit. Pernyataan-pernyataannya saat dulu menolak timnas Indonesia kembali dibaca ulang, termasuk sikap sang ayah yang dikabarkan tidak setuju dengan langkah Emil untuk bermain di luar Italia. Sejumlah anggota dewan pun mempertanyakan komitmen Emil,
mengingat banyak pemain lain yang sejak awal telah berjuang untuk merah putih tanpa ragu. Namun, Emil tampak tenang dalam menghadapi pertanyaan demi pertanyaan. Dengan suara mantap, ia menjelaskan bahwa keputusannya saat itu memang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kondisi karirnya yang sedang berkembang di Italia. Ia juga mengakui bahwa saat itu dirinya masih muda dan belum benar-benar memahami makna membela tim nasional. Namun, setelah melihat perkembangan sepak bola Indonesia dan berbicara dengan sejumlah pemain keturunan yang sudah lebih dulu membela Garuda, Emil merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan kontribusi. Ini bukan keputusan yang saya buat dalam semalam. Saya telah memikirkan ini dengan matang dan berbicara dengan keluarga saya. Saya ingin membela Indonesia dengan sepenuh hati, tegas Emil. Pernyataan Emil tentu tidak serta-merta menghapus kekecewaan masa lalu, tetapi setidaknya memberikan harapan baru bagi Indonesia. Jika Emil benar-benar bersungguh-sungguh, maka kehadirannya bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi skuad Garuda, terutama di sektor penjaga gawang. Kini, publik Indonesia tinggal menunggu aksi nyata Emil di lapangan. Akankah ia benar-benar membuktikan komitmennya? Ataukah bayang-bayang masa lalunya masih akan terus menghantui perjalanan barunya bersama timnas Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga menyebut jika pengambilan sumpah 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia bakal digelar di Eropa. PSSI saat ini tengah sibuk merampungkan proses naturalisasi untuk 3 pemain keturunan yang nantinya bakal membela timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa ada 3 pemain yang nantinya bakal dinaturalisasi, yaitu Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Ketiganya diharapkan bisa menjadi amunisi tambahan skuad Garuda yang bakal kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkas ketiga pemain itu kini sudah disetujui Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, yang kemudian bakal berlanjut di Kementerian Hukum, Kemenhum. Hal tersebut disampaikan langsung Exco PSSI. Arya Sinulinga saat ditemui awak media di Stadion Indomilk Arena, "Kita sangat senang setelah kemarin proses administrasi dimasukkan ke Kemenpora, hari ini disidangkan di proses di Kemenpora," ujar. Arya Sinulinga di Stadion Indomilk Arena, dan tadi malam barusan aja Kemenpora sudah mengeluarkan surat, "Terima kasih kepada Pak Menpora," tambahnya. Terkait lokasi pengambilan sumpah warga negara Indonesia, WNI, untuk ketiga pemain itu, Arya Sinulinga memastikan tak akan digelar di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut tak terlepas karena Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James berkarier di luar negeri. Untuk Emil Audero diketahui saat ini memperkuat klub Palermo FC asal Italia. Sementara itu, untuk Joey Pelupesi bermain di Liga Belgia bersama Lommel SK. Sedangkan untuk Dean James sendiri, dirinya saat ini menjadi bek kiri andalan Go Ahead Eagles di Liga Belanda. Arya Sinulinga mengatakan bahwa untuk pengambilan sumpah menjadi WNI, nantinya akan dilakukan di luar negeri. Lebih lanjut, ia menyebut jika PSSI memastikan mereka akan menjalani sumpah di satu negara Eropa karena ketiganya bermain di negara berbeda. Bek andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot, kembali menjadi perbincangan hangat. Namun, bukan karena dicoret dari skuad Garuda, melainkan karena keputusannya sendiri untuk menolak panggilan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Bagot seharusnya bisa menjadi bagian dari tim yang akan menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, menurut pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan, bek berusia 22 tahun itu memilih fokus bersama klubnya, Blackpool FC, di League One Inggris. Dalam sebuah perbincangan dengan Kluivert, Bagot dikabarkan menegaskan keinginannya untuk tetap bermain di Blackpool demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Elkan mengatakan, "Saya baik-baik saja, tetapi untuk sementara ia ingin tetap fokus membela Blackpool FC dan mendapatkan lebih banyak jam bermain di klub," ungkap Bung Ropan.
Keputusan ini cukup beralasan mengingat Bagot baru saja pulih dari cedera panjang. Bek bertinggi 194 cm itu ingin memanfaatkan momentum yang ada untuk membuktikan diri dan mengamankan tempat di tim utama Blackpool. Selain itu, jadwal kompetisi League One tidak mengalami jeda selama FIFA Matchday Maret 2025. Blackpool dijadwalkan bertanding melawan Northampton Town pada 22 Maret, hanya 2 hari setelah laga Indonesia versus Australia. Kemudian, 4 hari setelah Indonesia menghadapi Bahrain, Blackpool juga akan berduel dengan Bolton Wanderers. Situasi ini membuat kehadiran Bagot di timnas Indonesia berpotensi mengganggu ritme dan menit bermainnya di level klub. Nasionalisme Bagot dipertanyakan? Keputusan Bagot ini tentu menimbulkan beragam reaksi. Sebagian pihak menilai bahwa memilih klub daripada tim nasional bisa memengaruhi citra dan loyalitasnya terhadap Indonesia. Namun, di sisi lain, banyak yang memahami bahwa ini adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas karirnya di Eropa. Patrick Kluivert sendiri dikabarkan menerima keputusan ini dengan baik. Saat Elkan bilang ingin fokus di klub, Kluivert menerima ini dengan baik. Selain itu, jadwal kompetisi League One tidak mengalami jeda selama FIFA Matchday Maret 2025. Blackpool dijadwalkan bertanding melawan Northampton Town pada 22 Maret, hanya 2 hari setelah laga Indonesia versus Australia. Kemudian, 4 hari setelah Indonesia menghadapi Bahrain, Blackpool juga akan berduel dengan Bolton Wanderers. Situasi ini membuat kehadiran Bagot di timnas Indonesia berpotensi mengganggu ritme dan menit bermainnya di level klub. Nasionalisme Bagot dipertanyakan? Keputusan Bagot ini tentu menimbulkan beragam reaksi. Sebagian pihak menilai bahwa memilih klub daripada tim nasional bisa memengaruhi citra dan loyalitasnya terhadap Indonesia. Namun, di sisi lain, banyak yang memahami bahwa ini adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas karirnya di Eropa. Patrick Kluivert sendiri dikabarkan menerima keputusan ini dengan baik. Saat Elkan bilang ingin fokus di klub, Kluivert menerima ini dengan baik. Tidak masalah, kata Bung Ropan. Harapan publik sempat membesar dengan kedatangan Kluivert sebagai pelatih baru, mengingat Bagot sudah absen dari timnas Indonesia selama lebih dari setahun sejak terakhir tampil di Piala Asia 2023. Namun, keputusan ini menunjukkan bahwa kembalinya Bagot ke skuad Garuda mungkin baru akan terjadi pada FIFA Matchday berikutnya. Kini, pertanyaan yang tersisa adalah kapan Elkan Bagot akan kembali memperkuat timnas Indonesia? Apakah keputusan ini benar-benar demi kepentingan karirnya? Atau justru akan menjadi awal dari jarak yang semakin melebar antara Bagot dan skuad Garuda? Sidang naturalisasi DPR RI Komisi 10. Langkah besar untuk masa depan timnas Indonesia. Hari ini, DPR RI melalui Komisi 10 menggelar sidang naturalisasi bagi 3 calon pemain yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia. Dean James, Joy Palupesi, dan Emil Audero. Proses ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan daya saing Garuda di kancah internasional. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Etifah, ini membahas kelayakan ketiga pemain dari segi teknis, administratif, dan komitmen mereka terhadap Indonesia. Dean James dan Joy Palupesi telah memenuhi semua persyaratan dan hanya tinggal menunggu pengesahan lebih lanjut. Sementara itu, Emil Audero masih dalam tahap peninjauan ulang dokumen kewarganegaraannya, memastikan segala proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dalam prosesnya, Dean James dan Joy Palupesi telah memenuhi semua persyaratan administrasi dan tinggal selangkah lagi resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sementara itu, Emil Audero masih menunggu tinjauan ulang terhadap dokumen kewarganegaraannya, memastikan semua aspek hukum dan administratif terpenuhi sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Ketua PSSI, Erick Thohir, yang turut hadir dalam proses ini, menegaskan bahwa naturalisasi bukan sekadar menambah pemain, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat bagi timnas. Kami ingin memastikan bahwa pemain yang bergabung ini benar-benar bisa memberikan kontribusi nyata, baik di dalam maupun di luar lapangan. Mereka harus punya semangat juang dan rasa memiliki terhadap Indonesia, ujar Erick Thohir dalam sidang tersebut. Ibu Etifah, selaku Ketua Sidang, juga menekankan bahwa DPR RI mendukung penuh penguatan timnas Indonesia selama proses naturalisasi ini dilakukan dengan transparan dan memiliki dampak positif bagi sepak bola nasional.
Kami di Komisi 10 akan selalu mendukung perkembangan olahraga, khususnya sepak bola. Naturalisasi ini harus membawa manfaat besar bagi timnas, bukan sekadar menambah jumlah pemain, tetapi membangun tim yang lebih solid dan kompetitif, ujar Ibu Etiva. Dengan hasil sidang ini, Indonesia semakin dekat untuk memiliki tim yang lebih kuat. Keputusan yang diambil hari ini menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju prestasi yang lebih tinggi di Asia dan dunia. Garuda terus mengepakkan sayapnya. Timnas semakin siap untuk menghadapi tantangan besar di masa depan. PSSI percepat naturalisasi 3 pemain. Emil Audero masih dipertimbangkan. PSSI terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan mempercepat proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. 3 nama yang masuk dalam daftar terbaru adalah Dean James, João Paulo Pesci, dan Emil Audero. Berkas ketiganya kini telah diterima oleh DPR RI, menandakan proses administrasi semakin dekat menuju tahap akhir. Namun, dari ketiga nama tersebut, proses naturalisasi Emil Audero masih dalam tahap pertimbangan lebih lanjut. Mantan kiper Sampdoria itu memang memiliki darah Indonesia dari sang ayah, namun keputusan untuk menerima naturalisasi Emil tidak semudah 2 pemain lainnya. Hal ini berkaitan dengan sejarah masa lalu, di mana ayah Emil Audero sempat menolak dan meremehkan timnas Indonesia ketika Emil masih berkarier di level junior. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Pernyataan tersebut sempat menuai kontroversi di kalangan pecinta sepak bola tanah air, mengingat pentingnya rasa nasionalisme bagi seorang pemain yang akan membela merah putih. Kini, situasi telah berubah. Emil yang sebelumnya menutup pintu untuk Indonesia, mulai menunjukkan ketertarikannya bergabung dengan skuad Garuda. PSSI tetap membuka peluang bagi Emil, namun kali ini, proses seleksi lebih ketat. Federasi ingin memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi benar-benar memiliki komitmen dan tekad untuk membela Indonesia dengan sepenuh hati, bukan sekadar opsi cadangan ketika peluang di tim lain semakin kecil. Sementara itu, Dean James dan João Paulo Pesci diyakini lebih cepat menyelesaikan proses naturalisasinya. Kedua pemain ini dianggap memiliki potensi besar untuk menambah kekuatan timnas, terutama dalam menghadapi berbagai ajang internasional ke depan. Dengan latar belakang pengalaman mereka di Eropa, kehadiran mereka diharapkan bisa meningkatkan kualitas permainan Indonesia di level yang lebih tinggi. Percepatan proses naturalisasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Dengan kombinasi pemain-pemain lokal berbakat dan tambahan pemain keturunan yang berpengalaman di luar negeri, timnas Indonesia diharapkan bisa bersaing lebih baik di kancah internasional. Agenda terdekat akan melawan Australia dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Namun demikian, PSSI juga menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah solusi instan, melainkan harus diimbangi dengan pengembangan pemain muda dalam negeri agar sepak bola Indonesia semakin maju dan berdaya saing tinggi. Kini, publik menanti keputusan akhir terkait Emil Audero. Apakah ia benar-benar siap membela merah putih dengan sepenuh hati dan biasa untuk naturalisasi? Ataukah masa lalu tetap menjadi ganjalan bagi proses naturalisasinya? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo bergerak cepat dalam menindaklanjuti pengajuan naturalisasi 3 pesepak bola, yakni Emil Audero, João Paulo Pesci, dan Dean James. Pengajuan naturalisasi ini diajukan oleh PSSI guna memperkuat timnas Indonesia dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dito menyatakan bahwa pihaknya telah menerima dokumen pengajuan naturalisasi dari PSSI dan langsung memprosesnya agar segera rampung. Ini, proses naturalisasi, memang di timeline kami bersama Pak Erick Thohir, sudah bikin rancangannya, kata Dito Aryo Tejo kepada media di kantor Kemenpora. Kalau dilihat, batas waktu, harusnya keburu. Saat ini saya mau ke DPR, ujar Dito menambahkan.
Ia juga mengakui bahwa batas waktu pendaftaran pemain timnas untuk pertandingan mendatang semakin dekat, sehingga percepatan proses naturalisasi menjadi prioritas. Kan ada proses juga dengan kementerian lembaga lain yang terkait, ini sudah dilakukan rapat, dan insya Allah segera. Persetujuan dari DPR RI berjalan lancar, maka ketiga pemain tersebut dapat segera mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan membela timnas. Mungkin pengambilan sumpah menjadi WNI di luar. Untuk lokasi akan ditentukan Kementerian Hukum, tutur Dito. Agenda laga Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Timnas Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu, skuad asuhan Patrick Kluivert akan kembali ke Indonesia untuk menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Selanjutnya, tim Garuda akan menghadapi Cina di kandang pada 5 Juni 2025 sebelum bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Erick Thohir serahkan dokumen naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joy Palupesi ke Presiden Prabowo. Siap tempur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hari ini, ada kabar besar yang patut kita simak bersama. Ketua PSSI, Erick Thohir, secara resmi menyerahkan dokumen naturalisasi 3 pemain baru, yaitu Dean James, Emil Audero, dan Joy Palupesi, kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pertemuan ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Siapa saja pemain ini? Bagaimana mereka bisa memperkuat timnas Indonesia? Simak selengkapnya dalam video ini. Pertemuan antara Erick Thohir dan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi momen penting bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dokumen naturalisasi yang diserahkan mencakup 3 pemain berbakat, yaitu Dean James, pemain muda berdarah Indonesia-Inggris ini dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan memiliki kemampuan membaca permainan yang baik.